Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifah Askanusra dengan NIM 23009-3 2008. Eh, di sini saya akan memaparkan materi terkait praktikum perancangan teknik industri tahun 2025. Yang pertama itu perencanaan proses, di mana pada modul ini terdapat 6 output. Yang pertama itu ada struktur produk. Struktur produk sendiri merupakan susunan hierarki yang menunjukkan proses dari bahan baku menjadi komponen hingga produk jadi. Dapat dilihat pada gambar untuk contoh dari struktur produk. Kemudian ada part list yang merupakan dokumen yang berisikan informasi dasar komponen yang akan diproduksi dan membentuk dasar perencanaan produksi. Dalam tabel part list sendiri itu terdapat nama komponen, jenis material, jumlah dari komponennya, dan keterangannya. Di mana untuk backout itu merupakan komponen yang dibeli dari pihak lain, sedangkan untuk manufacturing itu untuk komponen yang diproduksi sendiri. Selanjutnya itu ada assembly chart yang merupakan diagram grafis yang menampilkan hubungan dan urutan aliran komponen serta subassembly dalam proses perakitan suatu produk. Di mana pada contoh ini ada simbol-simbolnya, di mana S1 A1 itu merupakan rakitan kepala. Dan ini yang paling kiri itu merupakan si komponen-komponennya. Selanjutnya itu ada gambar teknik di mana gambar teknik sendiri merupakan sarana komunikasi yang digunakan seorang perancang ke orang lain untuk memaparkan ide yang dimilikinya. Untuk gambar teknik sendiri, untuk tipe itu ada 4, di mana itu merupakan komponen manufacturing. Dan untuk contoh ini merupakan gambar teknik dari Inflar. Selanjutnya itu ada routing sheet yang merupakan dokumen dalam kegiatan produksi yang memuat urutan tahap serta mesin yang akan digunakan oleh suatu produk atau komponen mulai dari proses awal hingga selesai. Di mana untuk routing sheet sendiri itu yang dipaparkan adalah komponen manufacturing dengan deskripsi operasinya, alat mesin, departemennya, ada waktu setup, waktu proses, waktu total, dan total waktu. Serta juga ada presentasi scrap atau kesalahan. Selanjutnya itu ada OPC, merupakan sebuah bagian yang memperlihatkan langkah proses produksi dari bahan baku menjadi produk jadi. Dalam OPC sendiri itu terdapat beberapa simbol di mana untuk lingkaran itu merupakan proses operasi, untuk segi empat itu inspeksi, dan segitiga terbalik itu uh, storage. Itu adalah perancangan stasiun kerja, di mana stasiun kerja itu merupakan tempat aktivitas produksi terjadi. Di sini ada gambar yang menunjukkan uh, s- bagaimana stasiun kerja awal dari proses manufacturing. Ini itu ada elemen gerakan yang merupakan uraian dari gerakan dasar yang ditunjukkan untuk mempermudah analisa, pemahaman, dan perbaikan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian setelah elemen kerja itu ada peta tangan kanan dan tangan kiri yang merupakan peta yang menunjukkan seluruh gerakan yang terjadi saat bekerja dan menganggur pada tangan kanan dan tangan kiri. Di mana itu ada beberapa simbol atau lambang yang digunakan dan sesuai itu dengan terblade. Serta juga ada waktu serta jaraknya. Kemudian selanjutnya itu ada alat bantu yang merupakan sebuah barang atau alat yang digunakan untuk membantu sebuah aktivitas produksi atau perakitan. Alat bantu ini sendiri itu digunakan untuk meletakkan komponen-komponen yang akan disusun menjadi sebuah rakitan. Selanjutnya itu ada data antropometri yang merupakan ilmu yang mempelajari ukuran fisik dimensi dan proporsi tubuh manusia. Data antropometri ini sendiri itu digunakan untuk acuan untuk merancang stasiun kerja baru. Kemudian itu ada stasiun kerja baru yang dirancang untuk menyesuaikan karakteristik operator dengan mempertimbangkan faktor antropometri, lingkungan kerja, keseimbangan, tangan kanan, tangan kiri agar lebih aman dan nyaman. Berikut merupakan contoh dari stasiun kerja baru pembuatan pola. Kemudian untuk perbaikan peta tangan kanan dan tangan kiri itu menghasilkan kegiatan untuk tangan kanan dan tangan kiri lebih seimbang dengan berkurangnya gerakan tidak efektif seperti menganggur, memegang sehingga proses perakitan CLT itu lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian untuk dapat dilihat pada gambar ini perbandingan waktu siklus dari SK sebelumnya dan SK sesudah per masing-masing rakitan. Kemudian untuk performance stasiun kerja itu merupakan perbandingan dari si waktu siklus SK awal dan SK akhir yang menunjukkan bahwa penambahan alat bantu itu uh,
bantu berupa kompartemen bersekat serta penerapan prinsip otometri pada sistem kerja baru itu dapat mempermudah pengembangan komponen, mengurangi kelelahan operator, serta meningkatkan efisiensi waktu perakitan JLT. Selanjutnya itu eh, pembakuan sistem kerja, di mana untuk output pertama itu ada presence diagram yang yang merupakan teknik pemodelan jaringan kegiatan, di mana untuk setiap aktivitas itu direpresentasikan sebagai node untuk memperlihatkan urutan pekerjaan dalam suatu proyek. Untuk contoh dari presence diagram dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk kurva belajar yang merupakan yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara pengalaman kerja dengan tingkat produktivitas operator pada proses perakitan. Ini dapat dilihat untuk kurva belajar rakitan Ford, di mana untuk sumbu X sendiri itu merupakan percobaannya, sedangkan untuk sumbu Y sendiri itu merupakan waktu siklusnya. Ya, yang menunjukkan di mana eh, makin lama percobaan dilakukan, maka waktu siklusnya semakin turun. Selanjutnya itu uji kecukupan data. Untuk yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil itu cukup atau tidak. Jika n aksennya kecil sama dari n, maka data dinyatakan cukup. Sementara jika n aksen besar dari n, maka data dianggap belum cukup. Untuk rumus perhitungan kecukupan data dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk selanjutnya itu uji keseragaman data yang dilakukan untuk mengetahui homogenitas dari data yang digunakan. Untuk melihat keseragaman data dapat menggunakan peta kontrol eh, yang dapat dilihat pada gambar di mana untuk yang garis biru itu merupakan waktunya yang menunjukkan bahwa eh, data berada dalam batas kontrol. Selanjutnya itu untuk waktu siklus, di mana waktu siklus itu merupakan waktu di mana seorang operator menyelesaikan pekerjaannya ketika dilakukan pengamatan pada saat itu juga. Untuk waktu siklus dapat dihitung menggunakan rumus sigma xi bagi n. Selanjutnya itu untuk waktu normal, yang merupakan waktu yang diperlukan seorang operator yang sudah terlatih dalam menyelesaikan suatu elemen pekerjaan dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan pada kecepatan kerja yang wajar, di mana waktu normal ini sendiri itu mempertimbangkan faktor penyesuaian atau dinamakan dengan huruf P. Jika P besar dari satu, maka pekerja lebih cepat daripada standar. Jika kerja lebih satu, dia lebih lambat. Bila dia bernilai satu, maka dia sudah sesuai standar. Untuk faktor penyesuaian itu ada tiga metode, yaitu metode Smart, metode Westinghouse, dan metode objektif. Selanjutnya itu ada waktu baku yang merupakan total waktu yang diperlukan oleh seorang operator yang terlatih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam kondisi wajar. Untuk waktu baku sendiri itu ada mempertimbangkan kelonggaran, yaitu kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, kelelahan, serta hambatan yang dapat dihindari. Ini tidak dapat dihindari. Kemudian untuk modul selanjutnya itu ada estimasi biaya produksi, di mana yang pertama itu ada pengupahan, di mana upah sendiri itu merupakan segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai bentuk balas jasa untuk mereka atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Untuk pengupahan sendiri ada empat sistem, ada empat metode, di mana yang pertama metode yang sederhana, itu dengan melakukan pemeringkatan sederhana untuk tiap jabatannya, dan klasifikasi dengan mengklasifikasikan jabatan berdasarkan kepentingannya. Kemudian ada untuk perbandingan faktor itu untuk metode yang mempertimbangkan beberapa faktor. Dan terakhir itu ada sistem angka itu dengan melakukan penilaian kuantitatif pada setiap faktor pekerjaan. Selanjutnya itu ada imbalan dan tunjangan, di mana imbalan sendiri itu merupakan semua bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Kemudian untuk tunjangan sendiri itu merupakan biaya yang diberikan kepada pekerja di luar dari upah pokok. Selanjutnya itu ada klasifikasi biaya, di mana eh, klasifikasi biaya sendiri merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik maupun hubungan dengan kegiatan produksi. Di sini ada untuk klasifikasi biaya sendiri itu ada biaya aset, biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya administrasi, biaya reparasi, biaya umum, dan BOP. Selanjutnya itu penyusutan merupakan alokasi jumlah biaya dari sebuah aset selama masa manfaat yang diestimasikan. Di sini ada dua metode yang digunakan, yaitu straight line method dan double declining method. Yang digunakan pada Ikum sendiri itu merupakan straight line method yang merupakan penyusutan di mana beban penyusutannya itu sama untuk setiap periodenya. Selanjutnya itu ada fixed dan variable cost. Di mana fixed cost sendiri itu merupakan biaya yang jumlah totalnya itu tidak mengalami perubahan meskipun terjadi peningkatan atau penurunan pada jumlah produk yang diproduksi. Sedangkan untuk variable cost sendiri itu
biaya yang jumlah totalnya itu berubah sering dengan naik turunnya volume produksi. Kemudian dilanjutkan untuk perhitungan HPP dan harga jual, di mana HPP sendiri itu merupakan total pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi suatu produk. Sedangkan HPP itu merupakan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan saat memproduksi suatu barang atau jasa, kemudian dijual kembali ke perusahaan. Selanjutnya itu harga jual itu merupakan upaya untuk menyeimbangkan keinginan memperoleh pendapatan setinggi mungkin dengan kondisi pasar yang ada. Ini itu ada break-even point atau BEP, itu merupakan keadaan di mana perusahaan tuh berada pada posisi tidak mendapatkan keuntungan maupun mengalami kerugian. Untuk BEP sendiri itu mempertimbangkan dengan fixed cost dan variable cost. Terakhir itu adalah laba rugi, di mana laba itu merupakan peningkatan modal aktiva bersih yang berasal dari transaksi yang jarang terjadi dalam suatu perusahaan. Sedangkan rugi itu merupakan penurunan modal atau aktiva bersih dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi pada suatu perusahaan. Selanjutnya itu ada peramalan produksi, di mana peramalan produksi sendiri itu dilakukan yang pertama itu ada agregasi permintaan. Untuk agregasi permintaan itu menyatukan berbagai jenis permintaan produk atau permintaan dari beberapa periode menjadi satu total permintaan keseluruhan. Kemudian setelah diagregasi, maka data itu diplot dan dapat dilihat polanya. Pada praktikum ini pola permintaannya itu adalah transiklis, sehingga metode peramalan yang digunakan itu dapat ada regresi linear, kuadratis, transeksponensial, dan transiklis. Untuk metode linear sendiri itu merupakan metode yang digunakan dalam memprediksi nilai permintaan di masa depan berdasarkan hubungan antara variabel waktu dengan permintaan. Untuk regresi linear itu menggunakan data historis permintaan dan menemukan garis lurus yang terbaik. Untuk selanjutnya itu ada kuadratis yang merupakan digunakan untuk prediksi permintaan ketika data menunjukkan pola perubahan yang tidak hanya meningkat atau menurun secara konstan, tetapi juga ada percepatan atau perlambatan dari waktu ke waktu. Kemudian ada tren eksponensial yang merupakan teknik yang digunakan untuk memprediksi permintaan dengan memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru dibandingkan dengan data yang lama. Kemudian untuk transit-based itu digunakan untuk meramalkan permintaan produksi dari jenis permintaan aktual yang memiliki pola naik dan turun secara teratur pada rentang periode tertentu dari nilai kesalahan atau error. Dimana itu ada 5, yaitu MFP, MSE, MAP, SEE, dan MAD. Ini itu ada validasi. Validasi sendiri merupakan proses untuk menilai suatu parameter tertentu melalui percobaan dengan metode tertentu yang berguna untuk memastikan bahwa parameter tersebut layak digunakan. Metode validasi yang digunakan sendiri itu adalah metode moving range yang berfungsi untuk memantau kestabilan suatu sistem dan hubungan sebab akibat yang memenuhi hasil peramalan. Untuk rumus-rumus yang digunakan pada validasi sendiri itu dapat dilihat pada gambar, uh, dan ada grafik yang dapat dilihat grafiknya itu untuk sebelum revisi itu terdapat terdapat outlier atau data yang keluar dari si daerah kontrolnya. Sedangkan setelah revisi itu semuanya sudah berada dalam batas kontrol, di mana hal ini tuh dapat dilakukan dengan melakukan trial and error hingga datanya itu semua dapat berada dalam batas kontrol. Kemudian setelah validasi dilakukan disagregasi. Untuk disagregasi sendiri itu merupakan proses memecah rencana produksi agregat menjadi rencana produksi yang lebih detail dengan mempertimbangkan kapasitas tetap dan variasi produk. Disagregasi itu dilakukan menggunakan metode terpilih untuk 12 periode ke depan. Selanjutnya itu perencanaan produksi, di mana yang pertama itu ada biaya produksi manufaktur, yaitu biaya produksi yang hanya berkaitan dengan proses manufaktur, di mana untuk biaya sendiri itu ada uh, cost of regular time, cost of overtime, cost of hiring, carrying cost of subcontract, dan stock out cost. Setelah menghitung biaya produksi itu dilakukan perencanaan agregat uh, yang digunakan untuk memperkirakan kebutuhan suatu kelompok produk jadi jumlah stok hingga kemungkinan terjadinya kekurangan stok. Untuk perencanaan agregat sendiri itu ada dua metode, yaitu heuristik dan optimasi. Untuk metode heuristik sendiri itu ada tiga, yaitu level strategi, chess strategi, dan mix strategi. Kemudian setelah melakukan perencanaan agregat, dilakukan master production schedule atau jadwal induk produksi yang disusun untuk menentukan jenis produk yang akan diproduksi, jumlahnya, serta waktu pelaksanaannya.
Setelah menghitung MPS, maka dilakukan RCCP atau menentukan kebutuhan kapasitas. Yang dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi itu mencukupi jadwal induk produksi. Di sini metode yang digunakan itu ada dua, yaitu CPOF dan BOLA. Kemudian setelah menentukan RCCP dilakukan MRP. Di mana MRP sendiri itu empat, yaitu netting, loading, offsetting, dan exploding. Di mana netting sendiri itu merupakan metode yang dilakukan untuk menghitung jumlah kebutuhan bersih dengan mempertimbangkan kondisi persediaan. Sedangkan loading sendiri merupakan metode dalam menghitung banyaknya pesanan yang dibutuhkan untuk masing-masing komponen dari netting. Untuk loading itu ada 10 metode, itu EOQ, POQ, FOQ, FPR, EPP, PPB, ABW, Silver Mill, LUC, LTC. Kemudian setelah dilakukan loading, dilakukan offsetting, yaitu merupakan proses penentuan waktu pemesanan berdasarkan lead time agar barang tiba tepat waktu sesuai pada receipt. Dan terakhir itu ada exploding, yang merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor item pada tingkat yang lebih rendah berdasarkan rencana pemesanan dan struktur produk. Setelah melakukan MRP, maka dilakukan CRP. CRP sendiri merupakan metode perencanaan kapasitas untuk memastikan ketersediaan sumber daya produksi agar dapat memenuhi MRP dan jadwal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan waktu setup, runtime, dan plan pada rilis. Perbedaannya dengan RCCP sendiri, itu CRP itu dilakukan per komponennya, sedangkan uh, RCCP itu secara keseluruhan. Setelah dilakukan CRP, itu dilakukan scheduling atau penjadwalan. Scheduling dilakukan dengan dua metode, itu CDS dan algoritma Johnson. Untuk scheduling dari praktikum ini dapat dilihat pada gancap berikut. Selanjutnya itu ada perencanaan lintasan perakitan, di mana pertama itu kita harus menentukan kriteria batasan dan target lintasan perakitan, di mana kriteria itu digunakan untuk menilai seberapa baik suatu lini perakitan dalam memanfaatkan waktu dan sumber daya yang tersedia. Untuk kriteria sendiri itu ada tiga, itu LE, land efisiensi, balance delay, dan smoothness index. Untuk batasan sendiri itu merupakan aturan yang harus dipatuhi ketika menyusun bagian kerja pada setiap stasiun kerja dalam lini perakitan. Batasannya itu meliputi jumlah sesi kerja minimum, aturan urutan kerja, dan waktu baku. Untuk targetnya sendiri merupakan capaian yang ingin dicapai saat merancang sebuah lintasan. Ini tuh dapat tercapai apabila kapasitas produksi itu dapat mencapai atau melebihi target produksi, memperoleh nilai line efisiensi yang maksimum, serta memperoleh nilai balance delay dan smoothness index yang minimum. Untuk penentuan jumlah sesi kerja itu dapat dilakukan dengan rumus berikut. Kemudian setelah dapat sesiun kerjanya itu dilakukan dengan penyeimbangan seprakitan dengan berbagai metode. Yang pertama itu ada LCR atau Largest Candidate Rule, di mana pada metode ini tuh elemen-elemen kerja diurutkan dari waktu proses terpanjang ke yang paling singkat sebelum dialokasikan ke stasiun kerja. Kemudian setiap elemen ditempatkan pada stasiun kerja paling awal yang masih memungkinkan tanpa melebihi batas waktu siklus dan tetap memperhatikan urutan kerja atau precedence diagram. Ada metode RPW yang menyeimbangkan lintasan perakitan dengan mengalokasikan operasi ke stasiun kerja dengan memberikan beberapa posisi pada setiap operasinya. Metode itu mengurutkan operasi dengan bobot terbesar ke terkecil. Buat tiap operasi itu dapat dihitung dengan menambahkan waktu pada proses tersebut dengan operasi lain yang mengikuti proses tersebut. Kemudian ada metode Kaldridge yang menyeimbangkan yang elemen-elemen kerja itu dikelompokkan ke dalam wilayah atau region berdasarkan presence diagram, sehingga tugas-tugas yang memiliki keterkaitan proses itu menepati region yang sama atau berdekatan. Selanjutnya itu ada Mudiang. Mudiang sendiri itu cocok diterapkan pada sistem produksi dengan struktur operasi yang bercabang dan kemudian bergabung kembali. Itu ada dua fase. Itu fase pertama menempatkan elemen kerja berdasarkan precedence diagram dan membentuk susun kerja secara berurutan. Sedangkan fase kedua itu melakukan penyempurnaan pembagian dengan mekanisme transfer elemen antar stasiun untuk memperbaiki distribusi waktu stasiun dan mendekati keseimbangan ideal. Dan terakhir ada metode optimasi. Itu dengan pendekatan matematis yang bertujuan untuk mencari solusi optimal dari seluruh kemungkinan solusi yang memenuhi batasan sistem. Untuk optimasi sendiri itu dilakukan menggunakan bantuan software, yaitu Lingo. Optimasi sendiri itu efektif digunakan ketika masalah dengan itu relatif kecil. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.